Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fassalawatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian online. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk terus mempelajari ilmu syar'i ini. Amin, Allahumma amin. Insyaallah seperti biasa kita lanjutkan kajian kita tentang akidah yang kita ambil dari kitab Khud Aqidatak Minal Kitabi was Sunnatis Sahih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala, yaitu ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sebelumnya telah kita singgung bersama, telah kita pelajari bersama tentang Tauhid Rububiyah, di mana beliau menjelaskan bahwasannya Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta adalah hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Taib, sedikit kita tambahkan untuk melengkapi pembahasan tentang masalah Tauhid Rububiyah. Sebagian kita kaum muslimin sering melihat dengan mata kepala kita akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sering mendengar kekuasaan-kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang praktek aplikasi yang kita terapkan sehari-hari masih jauh dari nilai-nilai Tauhid Rububiyah. Kita kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, kemudian dengan sebab hujan tersebut terjadilah banjir. Terkadang sebagian kaum muslimin, bahkan mereka yang mempelajari tauhid akan mencela banjir tersebut. Banjir lagi. Itu kata mereka. Gara-gara banjir, rumah saya jadi roboh. Rumah saya jadi kotor semuanya. Mobil saya jadi tenggelam. Dan kalimat-kalimat tersebut bentuk-bentuk kebencian kepada banjir tersebut. Ini merupakan hal-hal yang kita jumpai, yang dia tidak sadar bahwasannya banjir adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mendatangkan banjir, dan banjir ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia cela, berarti dia mencela ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala dan mengurangi nilai-nilai Tauhid Rububiyah, akan merusak nilai Tauhid Rububiyahnya. Kenapa tidak? Kenapa demikian? Seharusnya seorang muslim ketika melihat banjir, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala,
dengan lisannya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa. Hanya dengan menurunkan hujan, dari hujan tersebut telah terjadi banjir yang sangat dahsyat. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang yang bertauhid akan menambah keimanannya. Bahkan dalam lisannya akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebesarannya. Hanya dengan menurunkan hujan, Allah datangkan banjir. Yang tidak disangka dengan banjir tersebut bisa menenggelamkan banyak rumah, menenggelamkan pohon, menenggelamkan benda-benda yang ada di permukaan bumi ini. Dan dia semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri dengan amal-amal saleh yang menunjukkan dia merasa dirinya lemah, adalah hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menambah keimanannya dengan banjir tersebut. Inilah perbedaan orang yang bertauhid dan orang yang tidak bertauhid. Akan terlihat bagaimana menyikapi dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kasih contoh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh. Allah utus angin yang sangat kencang. Ya, kemudian dengan sebab angin tersebutlah tumbang pohon-pohon yang besar. Orang yang bertauhid, yang memandang dengan kacamata tauhid, dia akan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya dengan mengutus angin saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menumbangkan pohon tersebut. Akan menambah keimanan dia akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menambah dia semakin yakin bahwasanya dirinya lemah dan hanya Allah satu-satunya zat yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala-galanya, yang maha mampu atas segala-galanya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak bertauhid. Dia pasti akan mencela angin tersebut. Ini gara-gara angin, pohon jadi tumbang, jadi merobohkan rumah saya dengan pohon tersebut. Dan dengan kalimat-kalimat cacian dan makian dan kebencian yang dia lontarkan. Maka kaum muslimin sangat penting sekali mempelajari ilmu tauhid. Karena dari sini seorang muslim akan menjaga lisannya. Sedikit apa saja dari kejadian-kejadian, peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, dia akan memandang dengan kacamata tauhid. Dia selalu akan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Subhanallah, dan sebagainya, yang menunjukkan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemudian contoh yang lain. Terkadang sebagian kaum muslimin ya mencela masa. Padahal kita tahu masa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu, ada bulan, ada tahun, ada hari, semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang lisan seorang mukmin, lisan seorang muslim berucap dengan ucapan yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Dia mengatakan, sial lagi, sial lagi. Kenapa kalau setiap hari Selasa saya sial? Setiap hari Senin saya sial. Kenapa setiap tahun ya terjadi musibah, terjadi bencana? Kenapa kalau bulan ini pasti saya itu sial, pasti terkena bencana? Tidak disadari ucapan tersebut merupakan ucapan yang merusak nilai-nilai tauhid rububiyah. Karena kita tahu bahwasannya masa atau waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mencelanya sedikit pun. Ya, la tasubbud dahra, kata Rasulullah SAW, sabda la tasubbud dahra. Jangan sekali kalian mencela masa. Fa anad dahr, fa innallaha huwad dahr, karena Allah itu dahr, waktu. Artinya apa? Yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikkan ya malam dan siang.
Maka sekali-kali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya belajar tauhid demikian, agar seorang muslim bisa menjaga lisannya dari mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencela peristiwa-peristiwa yang terjadi, entah itu berupa musibah atau bencana, yang baik maupun yang buruk, dia akan senantiasa memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka pujianlah, dialah yang berhak untuk dipuji. Taib. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada pembahasan tauhid uluhiyah sekarang ya. Jadi kemarin penulis menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Yang punya kitabnya boleh dibuka ya, boleh dibuka biar kita sama-sama menyimak dan belajar bersama. As-su'alu as-samin. Kita masuk soal yang ke-8. Ma huwa tauhidul ilah? Apa itu yang dimaksud dengan tauhid ilah? Yaitu tauhid uluhiyah. Sebagian yang lain mengatakan, ulama yang lain mengatakan tauhidul tolab, tauhidul qasdi wat tolab. Ya, tauhidul qasdi wat tolab. Ya, sebagian mengatakan tauhid al-ibadah. Ya, tauhid ibadah. Kita lihat kata beliau di sini, huwa ifradullahi bil ibadah kaddu'ai wan dhabahi wan nadari. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Suratul Baqarah. Kata beliau, yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepadanya. Ingat, tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah bi anna jami'a anwa'il ibadah kulluhu lillah. Bahwasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepadanya. Artinya segala bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, maka hendaknya diberikan hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang selainnya. Ini tauhid ibadah. Dari sini kita bisa fahami, ya, kalau tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menguasai, dan sebagainya. Ya, mengesahkan Allah dalam hal-hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah bi af'alil ibad, dalam perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba dalam bentuk ibadah. Ya, segala bentuk ibadah yang dilakukan, yang diperbuat oleh seorang hamba, maka wajib hanya diberikan hanya kepada Allah. Wajib diberikan hanya kepada Allah saja. Ini tauhid uluhiyah. Ya, bisa dipahami di sini ya. Bisa dipahami. Seperti apa? Kaddu'ai, kata beliau, seperti berdoa. Wadzabahi, menyembelih. Nah, ini kan perbuatan ibadah. Berdoa ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Rasulullah SAW. Ya, maka harus diberikan kepada Allah saja. Tidak boleh diberikan kepada kuburan. Berdoa kepada kuburan. Atau berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal.
orang yang mati, minta kepada orang yang mati, ini tentu terlarang dan masuk perbuatan syirik. Menyembelih, wan nadar, bernadar, ya, bernadar, ini semuanya adalah bentuk ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah semata. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Dan ketahuilah bahwasannya Tuhan kalian, ilah kalian adalah ilah yang satu, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwar Rahmanur Rahim, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Surat Al-Baqarah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda Rasulullah SAW, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah engkau wahai Mu'ad, ini hadis kepada Mu'ad bin Jabal waktu itu ya, ketika Rasulullah SAW mengutus beliau ke negeri Yaman untuk berdakwah. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya, pertama kali, yang pertama dan paling utama yang harus beliau dakwahkan yaitu falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka, yang engkau seru kepada mereka, yaitu bersyahadat, ya, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, seseorang belum dikatakan bertauhid kalau belum meninggalkan semua sesembahan dari selain Allah dan menjadikan Allah satu-satunya zat yang esa, yang wajib, yang hanya menjadi sesembahannya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, ila ayyuhidullah. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari lafadznya berbeda ya, yaitu tadi di riwayat Imam Bukhari dan Muslim syahadatu alla ilaha illallah. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari ila ayyuhidullah, itu perintah Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal pertama kali untuk menyampaikan tauhid, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi dijelaskan bahwasannya tauhid uluhiyah adalah tauhid yang terkait dengan perbuatan hamba. Ya, segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya diberikan kepada Allah semata. Nah, karena ini ibadah, ya, kita tahu bahwasanya ibadah sudah pernah kita jelaskan dalam pembahasan yang telah lalu. Jadi ibadah itu harus memiliki dua rukun. Rukun yang sangat inti daripada ibadah. Apa itu? Yaitu kamalul khudu wat tadallul, atau ghayatul khudu wat tadallul. Yaitu seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diiringi dengan rasa merendahkan diri, ya, menghinakan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'zim wal khudu, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tunduk dan menghinakan diri dan taat patuh kepadanya. Ini rukun ibadah. Jadi tidak boleh seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teriak-teriak atau dengan menyombongkan diri.
Tidak dibenarkan seperti itu. Karena hakikat daripada ibadah, rukun ibadah, harus tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan dia adalah hamba yang lemah, hamba yang fakir, yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, karena ini ibadah, ya, maka hendaknya dia harus diiringi dengan kamalul mahabbah, ya, kesempurnaan dalam cinta kepadanya. Setelah dia tunduk kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, kemudian dia cinta, ya, cinta, ada rasa cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena ini sangat penting. Karena rasa cinta inilah yang mendobrak kita untuk semangat beribadah. Kenapa kita sholat 5 waktu? Ya, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita rela bangun di tengah malam, sholat tahajud, padahal enak-enaknya tidur? Karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang mendobrak kita, yang menjadi semangat kita untuk bisa bangun di tengah malam dan sholat tahajud. Kenapa kita rela melangkahkan kaki kita ke masjid, padahal kita masih santai, masih menikmati, ya, berkumpul dengan keluarga. Karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang mendongkrak kita untuk semangat berjalan, melangkahkan kaki pergi ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting wahai kaum muslimin untuk menghadirkan 2 rukun ini ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita malas dalam beribadah, ya, datangkan rasa cinta. Kenapa kita bermalas-malasan dalam beribadah? Ya, ini akan mengurangi tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian perlu diketahui bahwasannya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah inilah yang menjadikan pertentangan atau permusuhan di antara nabi dan kaumnya. Jadi karena sebab tauhid uluhiyah ini, ya, jadi karena tauhid uluhiyah inilah para nabi dan para rasul harus bermusuhan, harus bertentangan dengan kaumnya. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kalian ditanya, wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka wahai Muhammad, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari segi tauhid rububiyah mereka menetapkan bahwasanya segala yang terjadi atau segala alam semesta ini, ya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala yang menciptakan mereka. Mereka mengakui itu semuanya. Namun lihat, ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala-berhala, ya, yang mereka sembah, untuk meninggalkan bebatuan-bebatuan, pohon-pohon yang mereka sembah, yang mereka keramatkan, dan hanya menjadikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun.
Sesungguhnya mereka ketika diseru, diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Yastakbirun, mereka sombong. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Artinya mereka tahu kalimat tersebut, makna dari kalimat tersebut. Yang mana dengan arti kalimat tersebut, mereka diperintahkan untuk meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan dari selain Allah dan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Sehingga mereka enggan meninggalkannya. Mereka faham. Namun kalau ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan kalian, mereka seraya mengatakan Allah. Mereka mengakuinya. Dari segi rububiyah mereka mengakuinya. Namun ketika diperintahkan meninggalkan berbagai bentuk sesembahan-sesembahan mereka, mereka sombong. Mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang aneh. Bagaimana Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami hanya satu saja? Ini aneh. Karena anggapan mereka, semakin banyak Tuhan yang mereka miliki, semakin banyak sesembahan yang mereka miliki, berarti semakin banyak yang bisa menolong mereka, yang bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Mereka banyak sesembahan, berarti mereka banyak yang memberikan pertolongan kepadanya. Mereka bisa berpindah-pindah meminta pertolongan kepada siapa saja dari Tuhan-Tuhan mereka atau sesembahan-sesembahan mereka. Mereka meyakini seperti itu. Ya, semakin banyak sesembahan, berarti semakin banyak pula yang dapat mendatangkan manfaat bagi mereka, yang dapat melindungi mereka, yang dapat menguatkan ya kekuatan mereka. Itu paham mereka seperti itu. Maka mereka mengatakan ini sesuatu yang aneh, yang ajib. Ya, sesuatu yang aneh Muhammad ini. Bahkan mereka mengatakan juga, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah kami hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Inilah sesuatu yang sangat aneh. Ya, sesuatu yang sangat aneh. Baik. Bahkan mereka dari sisi lain mencela Nabi Muhammad SAW. Latariku aliyatuna li syairin majnun. Mereka mengatakan demikian. Apakah kita tinggalkan sesembahan-sesembahan kami dikarenakan orang yang gila ini? Yang mereka maksud Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka cela Nabi Muhammad SAW dengan orang yang gila. Lihat bagaimana ketika seseorang mendakwahkan tauhid, ya, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mereka mengatakan, mereka menuduh dengan gila. Ya, dengan gila. Mungkin di zaman sekarang mereka rubah dengan kalimat-kalimat Wahabi. Ketika kita ajak melakukan kembali kepada tauhid dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, mereka mengatakan ini orang-orang Wahabi. Ya, orang-orang Wahabi yang tidak suka dengan tawassulan, yang melarang ziarah kubur dan berbagai macam lontaran-lontaran atau tuduhan-tuduhan keji lainnya. Ini semuanya ingin menjauhkan seseorang dari dakwah tauhid. Baik. Jadi bahwasannya dakwah tauhid ini, tauhid uluhiyah inilah yang menjadi sebab permusuhan antara Nabi dengan kaumnya. Ya, kaumnya. Baik. Kemudian tauhid uluhiyah inilah yang dengannya, sebab dengan tauhid uluhiyah inilah kita diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, jin dan manusia tercipta
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah yang sangat penting wahai kaum muslimin wal muslimat. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata, maka jadikanlah segala aktivitas kita, walaupun itu urusan dunia, maka niatkanlah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah untuk ibadah. Ya. Seperti kita mencari nafkah, ya. Sekiranya kita seorang bapak atau kepala rumah tangga yang mencari nafkah, mungkin di mata orang dia hanya sekedar bekerja. Namun ingat, kalau kita niatkan mencari nafkah ini untuk ibadah, untuk menafkahi anak dan istri, ya, maka ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus para rasul di setiap umat. Kami utus para rasul. Apa tujuannya? Ani budullah, agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan menjauhi perbuatan taghut, menjauhi taghut, ya, yaitu beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Dan perlu ketahui juga bahwasannya Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mencontohkan dengan segamblang-gamblangnya wujud beliau mendakwahkan tauhid ini, ya, bahkan sampai beliau berlepas diri dari kaumnya, dan beliau harus bermusuhan dengan bapaknya sendiri. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali apa yang Allah telah fitrahkan kepadaku, yaitu mentauhidkan hanya kepada Allah semata, mentauhidkan la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa innahu sayahdin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Ini bentuk sikap Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, memberikan contoh untuk nabi-nabi yang berikutnya, yang setelahnya, bagaimana sikap orang yang mendapatkan tauhid. Harus siap untuk bermusuhan, ya, harus siap dimusuhi oleh kaumnya, bahkan mungkin dimusuhi oleh kerabat dekatnya, ya, kerabat dekatnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga, walaupun dia seorang nabi, dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Bahkan beliau senantiasa berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya jangan sampai menyembah berhala. Ya Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak-anakku, keturunanku dari menyembah berhala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia seorang nabi. Siapa yang lebih bertauhid daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dibanding kita semuanya? Namun beliau terus
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Bahkan beliau berwasiat, ya, berwasiat agar keturunannya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innahu wastafa lakumud dina fala tamutunna wa antum muslimun illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim. Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya seperti Yaqub, Ishak, Yaqub, ya, agar apa? Jangan sekali-kali kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim, ya, di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Ya, beliau berwasiat kepada anak-anaknya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan dan keturunannya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, lebih, kita bukan seorang nabi, ya, lebih harus waspada, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, berlindung dari perbuatan syirik, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedikit pun dan saya tahu, ya, dan saya memohon kepadamu, ya, dari menyekutukanmu dari sesuatu yang saya tidak tahu. Jadi yang tahu atau tidak tahu, ketika kita melakukan kesyirikan, ya, naudzubillah min dzalik, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya. Ya. Jadi tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, ya, melakukan kesyirikan, kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, dan kita memohon ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan syirik. Baik. Kemudian yang terakhir, saya akan bacakan perkataan seorang alim minal ulama yang bernama Al-Imam Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "I'lam anna Allah ta'ala ba'atsal anbiya'a alaihimus salatu wassalam min awwalihim ila akhirihim yad'unal ibadah ila ifradillahi ta'ala bil ibadah." Lihat, kata Imam Sun'ani rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, ya, dari awal sampai akhir, tujuannya agar mereka menyeru hambanya, mengajak hambanya untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, ya, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. La ila isbati annahu khalaqahum, bukan untuk menetapkan, mengikrarkan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka atau yang sejenisnya. Idhum muqirruna bidzalik, karena mereka semuanya udah tahu, udah mengakuinya dan meyakinnya Allah yang menciptakan. Jadi bukan untuk ini Allah mengutus para rasul, tapi untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Walidha qalu, oleh sebab itu mereka mengatakan, orang-orang musyrik dulu, ajitana lina'budallaha wahdah, apakah kamu, ya, para rasul, datang kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah saja? Ini bentuk pengingkaran mereka, ya, kepada tauhid ketika diajak
untuk mentauhidkan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari. Apakah kalian datang kepada kami hanya untuk mengajak kami beribadah kepada Allah semata? Ini bagi mereka itu suara yang aneh. Mereka tidak terima. Linufridahu bil ibadah wa nakhussu biha, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengkhususkan ibadahnya kepada Allah, min duni alihatina, dari selain sesembahan-sesembahan kami. Namun fa'abadu ma'allahi ghairahu wa asyraku ma'ahu siwahu wattakhadu lahu andada. Namun mereka beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Jadi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Dan mereka melakukan kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dengan selainnya, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Ya, ini bentuk pengingkaran mereka ketika diajak mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dikoreksi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.